Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abdul Zakirin wa Sayyidil Syakirin wa Imamil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik, nikmat diberikan hati yang lapang dalam melaksanakan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat senantiasa menguatkan iman Islam kita dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga nikmat di pagi hari ini bisa hadir kembali di majlis ilmu, di majlis taklim dan majlis zikir untuk kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis sebagai bekal hidup kita dalam menunggu masa-masa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita ke majlis taklim ini adalah isyarat langkah-langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa kita awali kajian kita pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musa
hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'ali ya bar ya tawwab ya muntaqim ya afu ya rauf ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jami ya qani ya mughni ya mani ya dhar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasan kita di pagi hari ini melanjutkan kajian sebelumnya kitab Ad-Da wa Dawa, yaitu tentang minggu yang lalu itu Umi sudah melanjutkan tentang mawani'u ijabati du'a, penghalang-penghalang dijabahnya doa. Kalau bisa disimpulkan di materi sebelumnya, di bahasan kemarin Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ad-du'a min aqwal asbab bidafil makruh wa husulil matlub. Doa itu adalah hal yang paling kuat, sebab yang paling kuat yang bisa menolak apa yang kita benci dan menghasilkan apa yang kita tuju. Jadi doa itu adalah hal ikhtiar yang paling kuat dalam menolak yang kita benci, yang kita tidak sukai, dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Itu doa itu. Makanya doa itu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Gitu. Tetapi tidak semua orang yang berdoa dikabul oleh Allah kalau tidak memenuhi syaratnya. Kita meyakini setiap doa dikabul oleh Allah. 3 kemungkinannya. Dikabul sesuai permintaan, minta mobil diberi mobil, minta motor diberi motor, minta jodoh diberi jodoh, dikabul. Nuka 2 dikabul tapi dialihkan ke hal yang paling kita ingin, paling kita butuhkan. Kita minta mobil, kata Allah, belum pas kamu minta mobil, belum cocok, kita berakan. Diberi sepeda, Allah, itu juga dikabul oleh Allah, masih dikabul doanya, walaupun tidak sesuai permintaan, karena Allah lebih tahu yang pas buat kita. Itu, makanya kita nggak punya mobil, kata Allah lebih tahu kita nggak punya mobil nih, jadi gitu. Gitu. Belum punya mobil karena kata Allah gak baik buat kita. Allah lebih tahu apa yang baik buat kita. Yakin setiap takdir Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang cacat. Pasti baik buat kita. Tinggal kita saja yang salah persepsi, salah memahami, salah menerima. Yang terakhir dikabul tapi nanti di akhirat.
dalam bentuk nikmat yang lebih besar dari sekedar permintaan di dunia itu. Minta mobil dari berek ku Allah di dunia mah. Nah, kunaon asal orang dari berek mobil, asal duhana rajin pisan. Asal duha teu eureun, asal tahajud, tah lesot-lesot kan. Jadi kan batur-batur asal cek urang gitu. Asalna tidak lebih baik dari kita, istighfar, astagfirullah. Jadi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan di dunia itu. Dikabul oleh Allah, tapi bisa ditolak oleh Allah doa itu. Tidak dapat 3 pilihan sama sekali. Yang pertama ditolak, ditutup, enggak dapat. Kenapa? Karena salah satunya hati kita. Sedang ketika berdoa tidak khusyuk. Ibnu Qayyim pada jauhnya tidak khusyuk, malaul. Nah, serius mentahna. Ternyak-nyak, tersungguh-sungguh. Nah, bahas di sini sekarang. Ternyak-nyak, tersungguh-sungguh, termaksa. Makanya hampir haram hukumnya. Kamu berdoa, ya Allah, jika Engkau menghendaki kabulkanlah. Tak menang doa itu teh. Maka ta'aluk, jika Engkau menghendaki kabulkanlah. Jika Engkau ridho kabulkanlah. Nggak boleh. Teman gitu. Nggak boleh. Jika Engkau nggak boleh. Jadi seolah ini merendahkan. Nah, nggak boleh jika Engkau meragukan kemampuan kekuasaan Allah untuk mengabulkan doa kita. Nggak boleh. Nanti kita bahas ini ya materinya. Jika Engkau. Bahkan semoga pun sebenarnya diperistilahkan oleh ulama. Jadi kata-kata yang bagus itu tidak pakai semoga harusnya. Walaupun ada Allah gitu. Tapi yang paling bagus itu langsung aja. Ya Allah, sembuhkanlah dia gitu. Jangan ya Allah semoga Engkau menyembuhkannya. Itu tidak lebih baik daripada langsung. Ya Allah sembuhkanlah sahabatku gitu. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Jangan ya Allah semoga Engkau memudahkan urusanku. Enggak pakai semoga. Tapi langsung memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Memaksa itu dalam doa harus al-ilhah namanya. Nanti ada di sini materinya. Al-ilhah bidoa itu luar biasa, harus. Kalau Allah perlu maksa. Walaupun kita membenahi diri kita dulu sebelumnya. Jangan maksa dari loba dosa. Kabulkan ya Allah. Bahas doa anak ini. Suma dzikra rajul yutilu sabar as'asa akbar yamudu yadahi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghadiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ada laki-laki yang berdoa tapi makanannya haram, pakaiannya haram, sarapan pagi dengan yang haram, makannya dengan yang haram. Berdoa kepada Allah, kata Allah, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana aku akan mengabulkan doamu? Yang kau makan haram, yang kau pakai haram, kamu tinggal di tempat yang kamu peroleh dengan cara yang haram, bagaimana aku mengabulkan doamu, kata Allah. Jadi harus memantaskan diri juga. Itu memantaskan diri kita. Pantas tidak kita memaksa Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Kan gitu. Kan terlihat oleh kita. Bisa dilihat. Apalagi kalau kita ahli majelis ilmu, apa dosa yang harus dihindari, mana yang harus kita tinggalkan segera, mana yang harus segera kita lakukan, jangan ditangguhkan begitu. Itu harus tahu kita. Itu adalah memantaskan diri. Ini hadis sahih tentang laki-laki. Makanya doa itu juga di samping hati adalah makanan. Makanan, minuman yang kita masukkan dalam perut kita, yakin tidak itu adalah hal yang halal. Dengan cara yang halal, zatnya juga halal, caranya juga halal gitu. Karena itu akan berdampak kepada doa itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini ad-du'a syifa'un. Doa juga adalah obat. Si Mabdi kamari ka dokter medika. Kadang merenung. Karena kalau kita ke dokter sebenarnya dialog sederhana. Kemudian dokter hanya memanfaatkan obat. Jadi obat.
paling 10 menit ngobrol sama dokter. Nah, bagaimana Pak? Alhamdulillah Ustaz 2 minggu kemarin sakit kepala tidak terlalu signifikan lah, tidak ada, alhamdulillah. Jadi nggak usah ke rumah sakit bukan otak, pusat otak nasional. Nanti lanjut lagi 1 bulan ke depan, kasih obat. Artinya dokter itu berikhtiar dengan obat yang dia pelajari ketika dia jadi dulu kuliah kedokteran ya. Kita coba itu minum kemarin, alhamdulillah. Tapi yang luar biasanya 2 minggu itu tidak sakit kepala kemarin, alhamdulillah luar biasa. Tapi setelah berobat dari dokter kemarin malah sakit kepala setelahnya. Setelah pulang dari dokter, pulang ke rumah 2 hari kemudian malah sakit kepala. Sampai hari ini sakit kepala, sampai lengan seperti mau pingsan, seperti mau kayak ini hilang kesadaran ya, udah mau kelas. Tensinya tinggi. Tensinya kemarin rata-rata 203/121. Masya Allah ya, luar biasa. Bersyukur sama Allah masih kuat ini badan. Walaupun agak lengan dan mau pingsan kemarin, gitu. Minum madu akhirnya, minum madu hipertensi. Artinya apa? Memang yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dokter juga ikhtiarnya dengan obat, artinya tidak dengan tangan dia gitu. Dia tidak pegang badan saya, dia tidak ngapa-ngapain badan kita, enggak, cuma ngobrol-ngobrol doang, nulis resep, terus ke apotek udah kayak gitu. Jadi dengan obat. Maka sebenarnya tinggal keyakinan kita, apapun obat yang kita minum, kalau Allah sudah menyembuhkan, pasti ada kesembuhan. Gitu. Walaupun ada cocok-cocokan, nah, gitu ikhtiarnya gitu. Nah, itu menambah kekuatan pengalaman dari materi yang pernah kita kaji gitu ya. Masya Allah luar biasa. Nah, ad-du'a'u syifa'un, doa itu obat. Jadi jangan berhenti berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Karena semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam versi yang lain menegaskan, menukil hadis tentang bahwa kita punya doa dan ikhtiar, Allah punya takdir. Nanti biarkan doa dan ikhtiar kita bertarung di langit dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang takdir Allah yang tetap menang, kadang-kadang doa kita yang menang. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya bercerita mengisahkan bagaimana orang-orang yang beriman sehingga kita tidak putus asa. Ibu-ibu wajar kalau kita diberikan hal yang tidak enak terus-menerus, akan berkurang iman kita. Ya, iman, kesyukuran dan mempertanyakan Allah. Ya Allah, kenapa saya begini terus? Perasaan saya sudah, menurut pemikiran saya sudah optimal mengabdi kepadamu dengan ibadah, dengan zikir, dengan amal soleh segala macam. Akan hadir hal seperti itu dalam pertanyaan hati kita gitu, kepada Allah, mengucap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah bahaya dalam hidup kita. Bahaya itu, bahaya yang tergelincir orang. Tapi akan ada terbersit dalam hati kita, karena setan kan mendampingi kita terus 24 jam dalam pembuluh darah kita. Inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berjalan di tubuh anak Adam di tempat pembuluh darah, di pembuluh darah kita. Lalu terus ada peluang-peluang kita ingkar kepada Allah, pasti ingkar. Gitu. Ada orang yang kemudian terhimpit musibah bencana, tadinya rajin ibadah, jadi lepas ibadahnya. Tadinya nutup aurat, jadi lepas nutup auratnya. Karena itu kekecewaan hidup. Karena perasaan. Padahal kalau kita lihat orang-orang soleh dulu, lebih dari kita, ya, para nabi. Sering saya ceritakan tentang bagaimana akhir hayatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali, ya, luar biasa itu. Itu kan orang-orang soleh. Abu Kilabah yang hidupnya tidak punya tangan dan kaki, tapi bersyukur setiap hari, luar biasa. Dan masih banyak lagi cerita sahabat yang orang itu harusnya menurut kita dijamin oleh Allah karena kesalehannya, ternyata tidak dijamin full oleh Allah. Di dunia dia merasakan bagaimana penderitaan hidup, yang kalau dibandingkan dengan kita, ya desa itu kuku aja,
musibah nu orang dialami pada ilmu orang lebih berat mereka. Karena kata Nabi, ujian yang paling berat itu ujian para nabi. Kemudian setelahnya sampai yang paling kesini yang paling ringan ujian itu. Gitu. Tapi yang ringan itu justru terasa berat buat kita. Tergantung bagaimana iman kita. Gitu. Salah satu kita menguatkan diri adalah dengan doa. Doa usyifahun. Doa itu obat. Ya, doa itu adalah obat. Wa doa min anfa'il adwiyah, dan doa adalah obat yang paling bermanfaat karena gratis. Modalnya hanya iman dan keyakinan kita kepada Allah. Doa kepada Allah gratis, gak menuntut apa-apa, gak perlu apa-apa, tapi justru paling bermanfaat. Wa huwa aduul bala, doa itu musuhnya musibah dan bencana. Makanya ada kunut nazilah. Ketika di Palestina diserang habis-habisan oleh Israel, sunnah di kita di negeri-negeri tetangga kunut nazilah. Doa hidafil bala, minta sama Allah supaya bencana di Palestina dihentikan. Walaupun tetap perjuangan doa itu terus menerus, akan panjang, terserah Allah kapan Allah ijabah doa itu. Akan menjadi pahala-pahala berlipat nanti yang akan dituai di akhirat, atau nanti dikabulkan sekarang oleh Allah di dunia. Terserah Allah. Itu. Mungkin ujian berat sekali oleh kita rasakan di dunia. Tetapi kalau dipikirkan secara iman, akan bergembira dengan bencana yang kita rasakan di dunia. Kenapa? Kita akan menikmati upah yang lebih besar nanti di akhirat, dan itu jauh dibanding dengan kesenangan selamat dari bencana. Seperti di Palestina, orang-orang Palestina mungkin sekarang merasakan penderitaan yang luar biasa, tapi tidak akan terbayang kalau nanti itu jadi pahala di akhirat. Itu akan menjadi obat penyembuh nanti ketika di akhirat nanti. Setelah meninggal di akhirat, nanti hari kiamat tiba dan kita akan menuai apa yang kita rasakan di dunia dari bencana-bencana itu. Itu tidak akan tergambar. Makanya kata Ibnu Rajab, kita itu di dunia apa? Dunia itu jembatan menuju akhirat. Ini kita ada di jembatan. Kenapa? Nggak ada orang yang di jembatan itu diam. Pasti apa? Lewat. Jembatan itu tempat lewat. Nggak ada orang yang diam di jembatan. Gitu. Makanya jangan memperindah jembatan. Kenapa? Karena akan dilewati jembatan itu, jangan diperindah. Jangan memperindah dunia. Dunia itu jembatan. Nanti perindahnya di tempat setelah kita sampai. Kayak gitu. Itu satu tanbih yang luar biasa. Yadfa'u wa yu'alijuhu. Doa itu bisa menolak bala dan menyembuhkan bala. Wa yamna'u nuzulahu, dan menghentikan bala. Doa itu bisa menghentikan bala. Tetap dalam kekuasaan Allah. Bisa saja orang berdoa seperti dulu ada kisah, saya lupa ya ininya, sumbernya. Tapi itu kisah sahih di masa Rasulullah SAW. Jadi ketika orang di negeri yang lain sedang bencana musibah, tiba-tiba teman di negeri ini tahu, merasakan ada sesuatu yang lain, dan tiba-tiba ingat kepada temannya dan berdoa, ya Allah, selamatkanlah temanku dari musibah dan bencana. Doa itu Allah kabul sampai ke tempat orang yang diingatnya itu dan sedang dalam musibah dan diselamatkan dari musibah itu. Kalau yang lain meninggal karena musibah itu, dia selamat dari musibah itu karena doa temannya di negeri yang lain. Itu yang seperti itu doa. Bisa seperti itu. Atau doa itu bisa meringankan musibah yang mengenai kita. Dengan doa musibah menjadi ringan. Harusnya terasa berat, dengan doa menjadi ringan. Kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa silahul mu'min. Nah ini, doa itu senjata orang beriman. Kama ruya al-hakim, kama roa al-hakim fi sahihi.
Seperti Imam Hakim telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ad-du'a'u silahul mu'min. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib Rasul bersabda ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, wa imaduddin, dan tiangnya agama. Doa itu tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Masya Allah. Doa itu senjata orang beriman, tiang agama, dan cahaya langit dan bumi. Walahu ma'al bala salasu maqamatin. Ada 3 kedudukan doa dibandingkan dengan musibah. 1, ahaduha ayakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doa lebih kuat dari musibah, maka fayadfa'uhu, doa itu akan menghalangi musibah. Kalau doanya lebih kuat. Mungkin yang berdoanya orang yang sholih, menjaga yang diharamkan oleh Allah, selalu taat kepada Allah, doanya lebih kuat dan dia akan menghalangi musibah itu terjadi. Asani ayakuna ad'abu minal bala. Yang kedua, doa itu lebih lemah dari musibah. Itu doa itu tidak lebih kuat dari musibah. Itu ayusabu bihil abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dhaifan. Karena doanya lebih lemah dari musibah, maka dia terkena musibah itu, tapi karena dia sudah berdoa, musibah itu tidak terasa lebih berat buat dia, terasa lebih ringan walaupun dia terkena musibah. Karena doa itu, sekalipun doanya lebih lemah, karena sudah berdoa, musibah itu terasa lebih ringan. Asalis ayataqawwama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Yang ketiga, doa dan musibah saling berhadapan, sama kuatnya. Itu, sama kuatnya. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Saling mengalahkan. Siapa yang lebih bisa mengalahkan? Kadang-kadang doa ini unggul, kadang-kadang musibah yang unggul. Itu biasa dalam hidup kita. Ya, biasa. Sudah biasa kita, walaupun kita berdoa meminta kesehatan, tapi ketika Allah takdirkan kita sakit, ya sakit saja. Gitu. Padahal orang-orang banyak yang tidak memperhatikan makanan sehat, tata cara hidup sehat, tapi badannya sehat-sehat saja. Gitu. Itu rahasia seperti itu. Ya, masya Allah. Nah, yang terakhir, al-ilha min asbabil ijabah. Al-ilha, memaksa dengan sungguh-sungguh kepada Allah adalah salah satu sebab ijabahnya doa. Makanya doa itu harus memaksa kepada Allah. Al-ilha fid du'a. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Jadi Allah itu senang diminta dan dipaksa. Memintanya dengan maksa itu senang Allah. Itu menunjukkan kesungguhan orang itu butuh sama Allah. Jadi Allah bukan melihat maksanya, tapi melihat orang itu butuh sama Allah. Berarti memperlihatkan kehambaannya, menunjukkan kepada Allah sebagai Rabb penguasa alam semesta. Jadi dia maksa, butuh. Menurut orang mah dipaksa, terus orang mah dipaksa. Ayat tetangga maksa minjem duit, bari maksa minjem. Urang geuleuh, sebel. Maksa eta beri maksa, WA deui. Urang sebel, tapi Allah mah teu sebel. Allah mah resep dipaksa. Makanya al-ilhah kudu maksa ke Allah. Sungguh-sungguh ke Allah, mendesak ke Allah. Gitu. Masya Allah. Hadisnya sahih. Dalam hadis yang lain dari Anas anin Nabi SAW, la tu'ziju fid du'a. Jangan melemah dalam berdoa. Jangan kayak tadi, ya Allah kabulkanlah kalau Engkau mau, ya Allah. Itu memang yang dikabulkan ke Allah. Kalau mau dikabulkan kurang gitu. Jangan begitu, jangan melemah. Orang suka melemah ke manusia. Kalau orang melemahkan manusia mah resep
manusia. Gaduh artos teu manawi kenging bade nambut gitu kan lemah. Teu gaduh manawi gitu. Lemah minjeunna gitu manawi gaduh. Teu bisa ka Allah mah ulah kitu. Justru al-ilm. Kenapa Pak innahu la yahliku ma'ad du'a ahadun. Karena tidak ada orang yang rusak dan hancur karena doa. Enggak ada yang diajar. Paling ditolak karena kitanya saja tidak memenuhi syarat dalam berdoa. Hadis terakhir dari Aniz Zahra an Urwah bin an Aisyah radhiyallahu anha dari Bunda Aisyah qala berkata Bunda Aisyah qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang memaksa ketika berdoa. Allah sangat suka kepada orang yang mendesak ketika berdoa, sungguh-sungguh berdoa, minta sama Allah berdoa. Masya Allah. Ini menunjukkan doa itu harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita